Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moza Lovers semua pun dimanapun Anda berada. Di sini saya sedang duduk di dekat pintu masuk ke mihrab ya, Pak Ustadz ya. Pintu masuk ke ruang utama. Ruang utama ya, salah. Pintu masuk ke ruang utama dari Masjid Sang Cipta Rasa. Boleh dijelaskan ya ini Pak Ustadz, mengapa pintunya sangat kecil dan kita harus menunduk, berjongkok, harus menunduk untuk masuk ke dalamnya? Oh ya, baik. Terima kasih. Moza Lover, kita sekarang berada di bagian utama ya, di sebelah ruang utama dari Masjid Sang Cipta Rasa Kesepuan. Di sini untuk memasuki ruang utama kita harus merunduk karena pintunya sangat kecil dan pendek wajah. Mungkin kalau kisaran badan ya, badan orang biasa ya, bukan orang terlalu gemuk ya, karena ini pintunya sangat diameternya sangat kecil sekali, sekitar setengah meter kurang ya. Nah itu menandakan, ini mengandung filosofi bahwasanya manusia itu sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya, karena yang maha kuasa adalah Allah. Manusia nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya melatih sebelum memasuki area ini badan kita harus merunduk. Artinya sebagai tanda kita itu akan mengingat Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Jangan sampai kita ketika sudah sholat kita masih memiliki sifat takabur, sombong, ujub dan sebagainya. Itu dilatih sebelum sholat terlebih dahulu melalui pintu yang kecil itu. Nah kemungkinan orang yang memasuki pintu itu akan merasakan energi yang berbeda dengan pintu-pintu yang lain ya Bu Haji ya. Karena dengan susahnya dia akan memasuki pintu yang sekecil itu, berusaha dia akan memasuki. Nah berarti apa? Orang yang akan beribadah kepada Allah, terutama ibadah sholat, itu harus dengan mengetahui ilmunya, ilmu sholatnya, ilmu ibadahnya. Karena orang ibadah tanpa ilmu, ya istilahnya seperti tidak ada getaran hikmah atau getaran penyatuan batin pada Allah, sehingga ibadahnya akan terasa hampa atau hambar kalau di makanan itu ya. Jadi baik itu masuk atau keluar, itu akan menandakan kita itu akan merendahkan hati kita, jiwa kita serendah-rendahnya. Begitu juga kita sudah keluar dari area pintu utama ini, mihrab utama, kita akan keluar juga merunduk juga. Itu kan melatih kita juga. Setelah keluar dari mihrab ini atau ruang utama dari Masjid Persekutuan ini, kita diharapkan setelah kita keluar dari sini akan terciptalah insan-insan, manusia-manusia yang memiliki jiwa tawadhu dengan sesama manusia. Tidak lagi sombong, tidak lagi takabur, tidak lagi riya, tidak lagi pamer, karena sudah digodok, sudah diproses di dalam ruang utama ini. Sudah dilatih ya Pak? Ya, sudah dilatih. Bagaimana? Bu Haji merasakan sendiri bagaimana getaran batin kita ketika berada di dalam ruang utama ya. Sangat sejuk, sangat nyaman karena diawali dengan pintu yang sangat rendah, sehingga kita langsung merendahkan diri kita, hati kita langsung rendah, tidak merasa takabur dan ujub, apalagi sombong di dalamnya. Insya Allah tidak ada. Itu beberapa manfaat para wali, para waris songo, terutama Sunan Gunung Jati memberikan contoh pintu kecil itu bisa berpengaruh kepada efek ibadah di dalamnya. Ya seperti itu Bu Haji, beberapa filosofi atau hikmah terkandung di dalamnya. Dan alhamdulillah ini sudah banyak juga orang-orang yang beriktikaf di dalam masjid ini. Ibu-ibu baru saja beriktikaf, sholat berjamaah di dalam juga boleh, asal jangan sampai terjadi suara-suara yang keras karena nanti mengganggu orang lain yang sedang beribadah di dalamnya. Jadi saling menghormati saja. Ya kecuali mungkin kalau di luar itu silakan wiridnya dikeras-kerasin. Kalau untuk area utama dalam masjid tidak boleh suara yang keras-keras ya, atau suara untuk mengganggu yang lainnya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa ke sini ya Moza Lover ya, untuk melatih jiwa kita supaya jangan sombong ya Bu Haji, jangan pamer, jangan ujub. Kita memasuki pintu itu mudah-mudahan bisa ada hikmah, manfaat di dalamnya. Terima kasih Bu Haji. Mungkin penjelasan singkat tadi dari Pak Ustadz ya Ustadz ya, tentang tata cara adab untuk ketika memasuki ruang utama. Itu harus menundukkan, artinya adalah kita untuk merendahkan diri ketika masuk dan ketika kita keluar juga ya Pak Ustadz. Iya, otomatis hasilnya harus lebih baik. Ya. Karena di dalamnya diproses dengan zikiran, wiridan, taqarrub ila Allah, seperti itulah.
Ya, nanti untuk pertanyaan lebih lanjut dan barangkali mau ada yang kepo-kepo, kita mau berkunjung safari kemana lagi, bisa nanti WA atau komen, dicek di bawah ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat berjumpa kembali dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.